Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan bahas tentang gimana sih caranya cari saham bagus yang bisnisnya bagus, kinerjanya bagus, ya, dan valuasinya murah untuk value investing. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham untuk value investing, kalian suka dengan metode value investing, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, jangan lupa tekan lonceng, dan juga kalian juga bisa cek konten-konten gue yang ada di website dan ada di TikTok gue. Ya, di situ gue juga ada share beberapa konten tentang saham. Dan video kali ini gue juga mau kasih satu pengumuman bahwa sekarang Todopedia itu udah punya program membership, dimana kalian bisa langganan per bulan, ya, langganan tiap bulan, dan dari situ kalian dapat bonus banyak banget. Ya, mulai dari stock pick terupdate dari Todopedia, ya, di situ gue akan kasih list yang akan selalu gue update secara berkala. Di situ gue akan kasih list untuk saham-saham apa aja sih yang menurut gue bagus untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan sampai untuk jangka panjang. Ya, jadi stock pick ini akan gue update secara berkala. Selain itu, kalian juga akan dapat konten shorts secara eksklusif untuk para member. Ya, jadi akan ada konten-konten shorts khusus untuk kalian yang langganan, yang jadi member. Ya, terus juga kalian akan dapat artikel premium dan terupdate terkait saham, yang mana di sini gue akan ada analisa saham atau analisa kondisi makroekonomi yang gue bahas secara mendalam dalam suatu artikel, dan itu juga akan gue publish khusus untuk kalian yang join membership. Dan terakhir juga ada template Excel untuk memperlengkapi kalian untuk investasi saham. Ya, jadi ada beberapa produk-produk template Excel juga yang akan gue share di membership ini. Ya, jadi harganya berapa? 99.900 per bulan. 100.000 aja tiap bulannya, dan kalian udah bisa dapat ini semua. Ya, benar-benar kalian bisa dapat ini semua, yang mana ini tentu bisa ngebantu kalian untuk pilih saham terbaik untuk investasi jangka panjang dan bisa memperbesar profit investasi kalian. Ya, caranya gimana? Langsung aja klik join, ya, di channel page Todopedia, klik join untuk kalian langsung join ke dalam membershipnya. Nah, tapi kalau misalnya in case kalian mau produknya secara standalone, gitu ya, ada beberapa produk digital yang gue jual secara standalone, yaitu adalah template Excel. Ya, di sini kalian juga bisa beli produk Excel yang gue jual secara standalone. Ya, caranya langsung aja mampir ke link.id/todopedia. Di situ gue jual beberapa produk-produk Excel, ya, di antaranya ada 4 ini. Ya, stock investment profit calculator, terus juga kalkulator dana pensiun untuk ngitung berapa sih uang yang harus kalian tabung tiap bulan untuk bisa pensiun di usia tertentu. Ya, terus juga ada discounted dividend model kalkulator dan discounted cash flow kalkulator. Gitu ya, oke? Kalau gitu, sekian dulu untuk promosinya, ya, gitu ya. Sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja kita mulai ke screenernya, ya. Jadi di video kali ini kita bakalan pakai screenernya Stockbit. Jadi langsung aja kalian ke stockbit.com, ya, /screener. Ya, stockbit.com/screener. Nah, di situ nanti kalian akan langsung dibawa ke page untuk nge-screening saham. Ya, langsung aja kita mulai, teman-teman, ya. Di sini di bagian screen name, ya, kita langsung aja masukin nama nama screenernya, ya. Gue akan pakai di sini value investing screener, ya, namanya, ya. Kalian bebas mau pakai nama apa aja, bebas, ya. Deskripsinya gue samain aja, ya. Terus untuk stock universe ini adalah IHSG, yang artinya kita akan nge-screening dari semua saham yang ada di IHSG. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah nih, bisa di IDX 30, artinya kalian nge-screening saham dari semua yang ada di IDX 30. Ya, terus juga bisa LQ45, Sri Kahati, tapi video kali ini kita bakalan pakai IHSG. Oke. Nah, untuk kita nyari saham yang kinerjanya bagus untuk value investing, ya, kita kan mau cari saham yang murah nih, ya. Yang murah, tapi bukan cuma murah, tapi kinerjanya juga bagus gitu, ya. Nah, kita akan pakai beberapa kriteria. Ya, nah, langsung aja kita masukin kriteria yang pertama, yaitu market cap, ya. Kita mau market cap-nya itu di atas 1 triliun. Ya, 1 triliun. Oke.
Kita mau yang market cap-nya di atas 1 triliun. Jadi kita nggak mau perusahaan yang kecil-kecil banget. Kita mau perusahaan yang ukurannya ya lumayan lah, meskipun juga nggak gede-gede banget gitu ya. Kalaupun dia nggak gede, seenggaknya nggak kecil-kecil banget lah ukurannya. Ya, jadi kita mau market cap minimal 1 triliun. Gitu ya. Nextnya apa? Nextnya tentu kalau kita bicara tentang saham yang kualitas bisnisnya bagus, maka salah satu kriteria dasarnya adalah dia harus cetak yang namanya net income, teman-teman, atau net profit ya. Net profitnya dia harus positif. Oke, minimal 100 M. 100 ribu juta miliar. Oke, mesti gue spelling tuh ya, biar nolnya nggak missing. Oke, jadi kita mau saham perusahaan ini ya, saham dari perusahaan ini dia bisa cetak net income itu minimal 100 M. Yang artinya perusahaannya juga cetak laba. Gitu ya. Nah, selain cetak laba, tentu kriteria berikutnya untuk perusahaan yang bagus adalah dia juga harus cetak yang namanya cash flow. Jadi kita mau perusahaan itu bukan cuma dia cetak profit doang, tapi ada cash flow masuk ke dalam bisnisnya. Nah, gimana kriterianya? Kita tambah aja tadi ya basic ratio ya. Ini coba gue ulang. Jadi add rule basic ratio ya. Terus kita cari namanya free cash flow di sini. Kita cari free cash flow TTM. Oke, TTM ini yang disetahunkan, trailing 12 month. Jadi free cash flow dari 12 bulan terakhir. Oke. Free cash flow kita juga mau sama ya kayak net income ya, 100 M. Nah, ini kita pakai lebih besar sama dengan, jadi minimal 100 M. Gitu ya. Nah, kita udah dapat nih 3 kriteria. Masih ada lagi. Nah, jadi selain kita mau perusahaan itu cetak laba, cetak cash flow juga, tentu dari segi rasio hutang, kita mau supaya perusahaan itu seenggaknya dia mampu ngebayar utang yang harus dibayar dalam jangka pendek. Gitu ya. Dengan kata lain, kita mau untuk current ratio itu dia lebih dari 100%. Artinya aset lancar yang dia punya itu udah bisa ngebayar utang jangka pendeknya. Nah, caranya adalah kita add rule lagi, basic ratio ya. Kita ketik di sini current ratio. Current ratio. Nah, di sini kita dapat current ratio quarter. Oke. Nah, current ratio quarter kita mau supaya lebih besar sama dengan 1. Ya, nah ini kita udah dapat nih 4 kriteria untuk perusahaan yang kinerjanya bagus. Nah, tapi kan kita mau value investing kan, artinya kita juga mau valuasinya murah. Nah, berikutnya kita akan masukin kriteria untuk valuasi. Ya, jadi kita tambah aja basic ratio ya. Kali ini kita masukin price to earnings. Sorry, kalau di Stockbit itu PE ratio langsung. Nah, PE ratio kita ambil TTM. Oke, nah untuk valuasi PE ratio kita mau dia maksimal untuk value investing ya. Menurut gua maksimal itu valuasi pernya itu adalah 7 kali. Ya, jadi kita mau yang valuasinya sebisa mungkin murah. Ya, valuasinya semurah mungkin 7 kali. Terus kita juga mau selain dari PE kita mau PBV, price to book value itu di bawah 1,2. Nah, mungkin kalian bingung nih, kok bukan di bawah 1 bang, gitu ya. Kok PBV-nya biasanya kan, kalau di luar sana biasanya kan valuasi yang murah itu kan di bawah 1. Kok Todopedia pakainya 1,2. Nah, jadi gini, sebenarnya banyak juga loh teman-teman saham-saham yang bagus, yang fundamentalnya bagus, kinerjanya juga bagus, yang valuasinya itu sedikit di atas 1 kali. Itu ada beberapa yang gue temui itu juga cukup bagus gitu loh. Makanya gue pakai 1,2 supaya seenggaknya kita juga bisa dapat perusahaan-perusahaan yang PE-nya itu ya di sekitaran 1,1 gitu ya, yang juga bisnisnya ternyata bagus gitu ya. Jadi kita mau di bawah 1,2 gitu. Nah, terus selain dari PE ratio sama PBV, apalagi kita ada satu valuasi lagi, kita ada satu metrik valuasi lagi namanya price to free cash flow. Nah, ini ngukur seberapa mahal sih harganya dibandingkan free cash flow yang dihasilkan. Jadi free cash flow ini kan sebenarnya uang kas masuk yang tanda kutip itu sebenarnya didapatkan sama investor. Jadi investor itu sebenarnya dapatnya itu sebenarnya free cash flow gitu ya. Nah, free cash flow inilah yang nantinya dipakai untuk bagi dividen, bayar utang gitu ya, atau buyback saham
ya, atau dipakai lagi bisa juga untuk diputerin lagi di modalnya untuk ekspansi gitu. Jadi free cash flow ini adalah bisa dibilang uang kas masuk yang sebenarnya didapat sama investor. Nah, free cash flow ini kita mau juga sama kayak earnings ya, di bawah 7 gitu. Jadi 3 valuasi ini ya. Terus setelah itu jangan lupa kita juga mau tentunya dividen ya. Jadi kita add juga tadi ya, gue ulangin coba ya. Add rule, basic ratio, dividen ya, kita ketik dividen yield. Nah, di sini ada dividen yield. Kita mau minimal itu 4%. Ya, jadi kita mau saham-saham yang oke lah dividennya nggak usah tinggi-tinggi banget gitu ya. Tapi ya seenggaknya ada lah dividennya dan nggak kecil-kecil juga. Nggak kecil-kecil banget gitu dividennya. Gitu ya. Nah, setelah itu terakhir kita mau satu rasio lagi. Apa rasionya? Kita mau perusahaan ini dia bisa hasilin profit yang gede dari modal yang dia punya, yang artinya kinerjanya itu bagus. Artinya dia bisa manage bisnisnya dengan sedemikian rupa sehingga dari modal yang dia punya itu dia bisa hasilin profit yang besar. Nah, itu namanya apa? Namanya adalah return on equity. Nah, kita add rule aja, basic ratio, return on equity. Return on equity. Nah, di sini kita mau untuk ROE minimal 10%. Artinya dari modal yang dia punya, perusahaan bisa hasilin profit itu 10% dari equity-nya dia. Oke? Nah, dari sini ini kita udah dapat nih ya. Ini screeningnya kurang lebih kayak gini untuk value investing ya. Pertama kita mau market cap-nya minimal 1T. Yang kedua tentu kita mau dia hasilin profit, perusahaannya bisa hasilin laba. Selain hasilin laba, kita juga mau dia hasilin cash flow. Terus juga rasio hutangnya bagus, valuasinya murah, dan dividennya oke, dan juga return on equity itu dia di atas 10, yang artinya menunjukkan kalau perusahaan itu bisa hasilin profit yang lumayan gede dari modal yang dia punya. Oke, dari sini kita akan screening ya. Nah, di sini kita dapat beberapa saham yang memenuhi kriteria kita, memenuhi screening kita untuk value investing ya. Ada beberapa saham nih. Ya, CK, IPCC, SPTO ya, ISSP, terus sampai ADRO. Ya, jadi ini adalah 9 saham yang bisa kita pertimbangin untuk value investing. Ya, ada beberapa saham yang juga jadi jadi yang sering banget gue bahas ya. Kayak IPCC ya, Elsa ya. Beberapa kali kan gue suka bahas. Tapi juga ada beberapa saham-saham yang ternyata juga cukup bagus kayak CK. Contohnya CK ini perusahaan CPO ya, minyak nabati ya, dia produsen minyak nabati. Terus juga ada SPTO juga menurut gua oke, ISSP juga lumayan bagus ya. Terus juga ada di paling bawah ada ADRO. Cuman ADRO ini kita perlu tahu ya, ADRO ini kan dia baru aja jual AADI. Jadi kemungkinan ya untuk labanya ADRO ini kemungkinan akan berkurang jauh gitu ya. Jadi untuk ADRO menurut gua kita mesti agak hati-hati. Tapi overall 9 saham ini ya, ini saham yang bisa kalian pertimbangin untuk mulai investasi dengan metode value investing. Oke, jadi kan kita udah dapat ya 9 saham yang bagus ya, bisnisnya cukup bagus gitu ya, sesuai dengan screening kita ya, dan 9 saham ini based on screening kita ini bagus untuk value investing. Nah, tapi tetap aja ya, kita sebagai investor tentu bukan berarti cuman dari screening ini aja gitu ya, bukan berarti 9-9-nya itu semuanya benar-benar bagus untuk investasi. Kita juga mesti ngeliat gimana model bisnisnya, gimana prospek ke depannya gitu ya, gimana manajemen itu ngejalanin bisnisnya, gimana manajemen itu dia terus sustain gitu ya, bisnisnya itu bisa terus cetak laba, profit ya, cash flow, dan dia terus maintain balance sheet-nya, dan gimana dia ngelihat potensi pertumbuhannya gitu ya, itu juga mesti kita lihat juga gitu. Jadi dari sini ya, ini bukan titik akhir, tapi menurut gue ini adalah titik awal untuk kita research lagi setiap perusahaan ini, setiap emiten ini secara lebih jauh. Nah, tapi ke depannya ya, gue akan bikin juga dari 9 ini ada beberapa saham yang menurut gue bagus. Jadi stay tune terus ya di channel Todopedia ya. Gue akan bikin video saham-saham yang bagus untuk value investing dari 9 ini, dan juga ada beberapa yang di luar dari screening ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu thank you buat video kali ini.
Ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian. Ya, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel Todopedia supaya bisa terus tumbuh untuk kedepannya. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.